Hai, selamat datang kawan-kawan di C-Level Talk malam ini. Ya, kita masih nunggu kawan-kawan yang lain untuk bergabung. We are so lucky to have Pak Willy Sailan dan Pak Wijayanto Samirin. I dub them as Master Jedis, not only Jedis tapi Master Jedis. Biasanya kalau gue yakin nggak ada yang nonton film kan di sini kayaknya semuanya udah rajin ibadah gitu ya, udah nggak pernah nonton film. Tapi let me just explain to you, di universe-nya Star Wars itu orang-orang yang paling bijak disebut Jedi. Yang lebih bijak dari yang bijak namanya Master Jedi. Ada namanya Master Yoda, sama satu lagi Master Windu. Nah ini malam ini kita kedatangan dua Master Jedi. Ada yang lebih baik di malam yang mustajabah, malam yang baik ini kita ngomong hal-hal yang asik. Bagaimana masih nyambung sih sebenarnya obrolan dari 2 pekan lalu, leader dan follower. Dan nyambung juga dari obrolan 2 pekan lalu, kami waktu itu minta Pak Willy dan Pak Wija untuk dua Master Jedi untuk malam ini sama-sama berbagi pengalaman mereka. And thank God they're willing. Seperti disampaikan, angle-nya malam ini will be unique, karena bukan cuma sudut pandang bagaimana leader memilih anak buah, tapi juga anak buah memilih leader. Kalau udah bicara soal konsep followership, Muhsin tuh harus dicolek ya, karena saya lihat dia juga udah gabung di sini. Selamat datang ya Muhsin, expertnya followership Indonesia. So we're going to talk about that. We're going to talk about it casually. I'm going to make use of the next 30 minutes to talk to Pak Willy and Pak Wija. Kawan-kawan yang lain bisa gabung selepas 30 menit. Tapi kalau ada pertanyaan, supaya nggak lupa, boleh tolong diposting. So without further ado, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai malam ini. Pak Willy, Pak Wija, apa kabar malam ini? Saya izin untuk mulai dari Pak Willy dulu ya, sebagai yang paling saya anggap sepuh gitu ya, yang paling saya tuakan. Ya, walaupun saya nggak ngebayang tadi ya. Pak Willy, can I ask you a favor? Boleh dimatikan sejenak nggak videonya? Matikan. Ya. I want everybody to take a look at this. Lihat ya, matikan sejenak aja. Boleh, please. Sebentar tuh, lihat tuh. Ngeselin kan? Postur kayak gitu tuh ngeselin banget kan? Kayak hidup tuh enak banget gitu ya. Terus badan bisa tetap kayak gitu. I mean, what have you done with your life, with your body? Katanya sejak gabung Unilever sampai sekarang berat badannya cuman geser 2-3 kilo. What's the story, Pak Willy? Sebelum bicara yang penting-penting, ini yang lebih penting, ini yang paling penting justru. You have anak yang bisa memainkan ini software untuk menguruskan badan gitu aja sih coach, sama membuat transmisi ditarik gitu aja sih coach. I was hoping the response would be something profound ya. Tapi baiklah, kita akan masuk ke yang lain. So Pak Willy, 40+ trillion sales Unilever Indonesia, that's massive. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi pasti berinteraksi dengan barang-barangnya Unilever. Alhamdulillah. Satu hal yang pasti, kesinambungan dari leadership-nya sejak zaman Bu Sri Urip, kemudian Pak Yos Bataona, and then I have so many people yang jebolan Unilever, yang sekarang ada di Disney, yang sekarang ada di BUMN, yang ada di mana-mana. So I just want to know, you must have done something right. The organization must have done something right, sehingga namanya Pak Willy Sailan bisa terrekrut, dan kemudian Pak Willy Sailan terus merekrut leader-leader gitu. Can you tell a bit about the philosophy behind that? Kenapa Unilever kayaknya nggak pernah punya problem memilih leader ya? Because everyone kayaknya adequate gitu. Can you share some light on that? Terima kasih Coach Rene. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat. Very happy to be amongst all of you malam ini. Saya berterima kasih ke Coach Rene karena diminta untuk mengisi dan mencoba berdiskusi untuk satu tema yang frankly speaking tidak pernah saya pikirkan. Nah ini yang menggelitik saya. Jadi I send WhatsApp message to Coach Rene, thank you very much for allowing me to think through of this question gitu. Apakah seorang anak buah itu bisa dan pantas memilih pemimpin? Enggak pernah kepikir juga ya. Wah ini very good ini si topik. Jadi saya tuh memaksa berpikir, iya juga. Why have I not thought about that gitu ya? Saya sudah
berkarir 25 tahun di dunia profesional, tapi nggak pernah kepikir gitu mengenai hal itu. Very good questions, Coach Rene. Thank you very much. Hanya ada banyak orang yang bisa forward message dan membuat gosip, tapi hanya sedikit orang yang bisa men-trigger sesuatu kebaikan bagi orang lain. Nah, Coach Rene salah satunya. Doa aja, Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi to your questions, Coach, there's no easy and short answers to the short questions pastinya. Tapi rasanya kami di Unilever itu merekrut memang mendasarkan diri pada karakter, kepada value, kepada nilai-nilai, kepada learning agility dari si karyawan tersebut, rather than kepada dari mana dia berasal, berapa nilainya, seberapa pintar gitu ya. Jadi I think the second traits, which is karakter, which is values, itu yang membuatnya lebih long lasting gitu mungkin, Coach, lebih long lasting. Pun dengan demikian pula, we are not known to be the highest payer company gitu di Indonesia ini gitu kan ya. Sangat banyak sekali, terutama kalau bicara mengenai bonus kan, kalau teman-teman kita bicara bonus, suatu saat kami saya pernah berdinas di London ini Coach Rene 2 tahun. Suatu saat saya berdiskusi, ketemu dengan teman orang Indonesia, sesama orang Indonesia. Beliau bekerja di sebuah perusahaan banking dengan hometown-nya Amerika, nggak usah saya sebutkan namanya. Dia dari Indonesia pergi ke sana, dia bilang, so both of you were expatriates ya Pak? Betul. Dia bilang dengan cursing dia cursing bahwa bonusnya itu kecil banget. Kecil banget itu berapa lo? Kecil banget itu berapa maksud lo? 300.000 pound sterling per tahun. Oh my God. Pound sterling ya, dikali 20.000 gitu kali segitu ya. Itu kecil banget dan dia cursing gitu ya. Jadi saya dari Unilever langsung mengkeret gitu, langsung ke sudut karena malu. Jadi nggak mau menyebutkan bonusnya karena malu. Tapi Pak Willy, kalau saya ada di situ, I would have said sombong amat. Saya akan ngomong. Tapi and again, the challenge sebagai kami di HR, do we want to base on the recruitment, the retentions on money dan uang gitu ya. Nah, disinilah salah satu jawaban nantinya. Ternyata faktor orang, faktor line manager, faktor bos menjadi pilihan. Karena itulah pesan bahwa kita harus bisa memilih atasan. Karena itulah kita invest in menciptakan atasan-atasan yang menjadi pilihan followers. Itu Coach mungkin sedikit menyambungkan kepada topik kita, bahwa one of the reasons maybe adalah kita juga sama-sama based on value, menciptakan atasan-atasan, pemimpin-pemimpin yang mempunyai karakter, yang mempunyai value, sehingga sedapat mungkin kita tuh ingin menghindari reason of company living itu karena bos. Remember the peribahasa kan ya, kita join karena perusahaan, tetapi leave karena bos gitu. Seringkali kita mendengar, sebenarnya gue masih betah di company ini, tapi I'm not going to work with him anymore. Gitu. Jadi salah satu jawaban dari to your question itu tadi mungkin adalah kita consistently secara istiqomah gitu, kalau istilah Coach Rene gitu, dari mulai masuk itu mendidik, menanamkan apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kepemimpinan yang diharapkan oleh company. Jadi we're based on value dan purpose ya, menurut saya. Itu Coach Rene jawabannya. Agak bukan jawaban mengawang-awang, tetapi memang there's no straight answers gitu your. No, I appreciate that. That shed some light with regards to everything takes process. Jadi nggak bisa. Jawaban ini ujuk-ujuk. No, I don't want you to be my boss. Ya gimana juga lo udah kerja di satu institusi, artinya kita tunduk dengan di mana kita ditempatkan, kepada siapa kita lapor. So what you're trying to say, secara mindful organisasi ini memilih orang-orang yang nantinya akan menjadi leader. Is that it? Jawabannya kurang lebih seperti itu ya Pak? Betul. Pak Leader dengan value yang relevan dan similar kepada value. Oke. Ini I'm going to go a bit more. Mudah-mudahan tidak masuk kategori gibah gitu ya. Tapi throughout years of presence-nya Unilever di Indonesia,
begitu banyak bos keluar masuk, pasti kan ada instances, ada kejadian di mana walaupun di Unilever the boss is no good, dengan secara umum lah begitu ya. Dia tidak merepresentasikan value yang tadi Pak Willy cerita, dan sistem apa yang ada di dalam organisasi itu, di dalam Unilever, yang bisa membenahi problem itu, Pak Willy, if I may ask? Ya, jadi kita mempunyai proses at all levels untuk mendiskusikan orang at all levels. Jadi misalnya kita ada 5 level karyawan di kami di Unilever. Jadi kalau level 5 itu CEO of this Unilever Indonesia itu level 5. Asisten manager itu level 1. Jadi di tengah itu ada level 2, 3 dan 4. Yeah. Nah, level 5 cuma 1 orang, level 4 cuma 10 orang. Jadi in between itu cuma ya 2 yang managerial level itu gitu. Jadi tidak terlalu banyak levelnya. Setiap level itu mempunyai kewajiban untuk mendiskusikan talent di bawahnya 2 kali dalam setahun, dua level. Jadi misalnya kalau work level 3, dia harus chair meeting mengenai people and organizations yang mendiskusikan orang-orang work level 1. Jadi kalau work level 4, dia men-chair diskusi talent discussions untuk mendiskusikan orang-orang di level 2. Jadi ada skip gitu ya, bukan direct di bawahnya, tetapi ada skip level. Dengan demikian semua orang dari work level 1, 2, 3, 4 itu terdiskusikan 2 tahun sekali. And there is the moment of performance management, Coach Rene, yang kita implement gitu ya, dengan tentu dengan ada kriteria-kriteria tertentu, kita melakukan assessment di mana we appreciate and reward performance, tapi juga need to be able to manage poor performers gitu. Dan as a rule of thumb, kita happy kalau misalnya dalam setahun itu turnover-nya hanya sekitar 4% atau 5%. That's good turnover rate. Tetapi ketika turnover-nya lebih menjadi 7%, then we start to worry. Kalau turnover cuma 2%, again we worry juga. Are we not performance managing the company gitu, dengan membiarkan orang yang tidak perform stay in the company? Itu juga sih Coach, ada faktor itunya. I see. So it sounds to me bahwa memang ada kedewasaan dari orang-orang yang memang, ya artinya memang yang dipilih orang-orang yang dewasa, dan mekanismenya dibuat sedemikian rupa sehingga semuanya dibahas. Ada kesempatan juga untuk membahas gitu. Dan apa ada yang lain Pak Willy selain itu? Kita juga memberikan mekanisme feedback yang continuous ya, Coach Rene. Jadi kita mengajarkan bahwa feedback itu bukan dilakukan setahun sekali ketika appraisal time, tetapi feedback itu setiap hari. Dan kita kampanyekan kenapa feedback itu needs to be on time feedback every day, sehingga yang performance-nya memang kurang bagus bukan mengetahuinya itu pada saat performance appraisal. Gue jelek, rating gue jelek. Kayaknya lo nggak pernah ngasih tahu gue bahwa rating gue jelek. Nah, itu we try as much as possible untuk avoid surprises ketika kita memberikan salary increase, bonus atau rating, whatever itu yang bapak-bapak punya di company masing-masing. Kalau ada surprises, dan our reward and feedback system itu tidak berjalan. Memang tidak mudah, dan Unilever juga bukan berarti dari lama sekali mempunyai skema feedback mechanism ini. I remember ketika saya kembali dari dinas luar, and this was tahun 2013, kita mengkampanyekan ada yang namanya performance culture with heart. Jadi kita membuat inisiatif namanya performance culture with heart. Artinya apa? We want to engage in conversations yang yield kepada strong and high performance, tapi tidak meninggalkan value-value Indonesia. Di mana value-value Indonesia yang ingin kita cherish gitu ya. Jadi kita tidak black and white go, tidak begitu juga. Karena itu kita mengadop, kalau dari global itu ada yang namanya performance culture, tetapi di Indonesia kami tambahkan performance culture with heart. Jadi ada value-value lokal yang ingin kita culture with heart. Ya. Nah, di situ salah satu elemen utama dari performance culture with heart is that you have to give feedback sesering mungkin, setahun
timely mungkin kepada orang. Jadi feedback saya ingat betul tahun 2013 saya mengajak teman saya orang Australia membuat modul, dia based di Singapura. Lalu kita train kepada semua managers di Unilever Performance Culture with Heart mengenai feedback ini. Feedback ini caranya itu kenapa ini penting? Karena dalam performance management seringkali feedback itu atasan tidak memberikan karena takut, enggan. Orang Indonesia itu takut, enggan memberi feedback dan nggak terima kalau diberi feedback. Jadi harus diajarkan. Jadi kami mengajarkan ada konsep yang saya ingat itu Coach Rene feed. Feedback itu kan di depannya feed, FEED. Kenapa feedback itu penting? Karena dan kita ajarkan bagaimana cara memberikan feedback. Feed, cara memberikan feedback itu feed. F itu framing. Jadi kalau saya mau ngasih, ini Coach Rene misalnya malam ini memberikan sesi seperti ini. Kok pertanyaannya menyinggung orang lain atau tidak kena, tapi kayak Coach Rene tidak menyadari gitu ya. Yeah. Then after this one, I would like to call Coach Rene, misalnya Coach Rene boleh nggak nanti saya bicara dong 3 menit sebentar, ada something I want to say. Nah, saya ingin memberikan feedback. I give feedback to you because I love you gitu. Saya care. Kalau nggak care, ngapain gue ngasih feedback? Biarin aja lah, jatuh sendiri gitu kan ya. Tapi kita ajarkan dengan frame-nya itu feed. Feed itu FEED, feed. Framing, jadi framing dulu. Saya framing dulu, Coach Rene. Nanti saya mau minta waktu 3 menit. Saya ingin share sesuatu yang mungkin bisa dianggap perbaikan untuk sesi kedepannya. Frame, dipersiapkan dulu. Sehingga Coach Rene nggak surprise. Yeah. Willy akan ketemu saya dan akan memberikan sesuatu feedback. Then I'm ready. Coach Rene frame. And then event. Dijelaskan. Tadi Coach Rene pada saat ngomong ke Pak Wijayanto, pada saat memberitahu itu kayaknya gesture Coach Rene kok nanya tapi kok sambil misalnya minta minum ke Bu Intan gitu kan ya, misalnya gitu kan. Jadi ada event yang spesifik gitu. And then kedua event dan elaborate feed, event, kemudian empathy. Aduh, saya sebentar saya karena ini penting nih. Feed itu event. Saya balik lagi nanti kembali lagi ke ini. I have to get back to you. D-nya itu adalah do. Jadi kalau Coach Rene melakukan yang saya usulkan, then this is how it will impact you gitu. Jadi ada semacam impact kalau Coach Rene melakukan yang saya beritahukan tadi itu secara timely, then the impact to you adalah 1, 2, 3. Jadi let me just one minute Coach Rene, mungkin saya bisa mendapatkan mencari ininya karena ini di luar. While you're searching, I just want kawan-kawan yang malam ini hadir. Saya nggak tahu, mungkin boleh komentar juga, apakah di organisasinya, ini kan terkesan mekanistik ya, tapi ini sangat membantu karena benar-benar mengenali kultur Indonesia yang punya, apa istilahnya tuh, kalau Hofstede bilang power distance-nya tuh tinggi. Jadi I should not even comment on my boss, gitu kan? Kenapa? Because he is all knowing gitu. Jadi gue nggak boleh mengesankan bos gue tidak tahu. Tapi rupanya kalau dibuatkan dalam mekanisme yang mudah, ada framing, ada event, ada yang satu lagi dicari, dan ada do. Kita nggak boleh berasumsi bahwa orang tuh ngerti gitu, dan ini dimudahkan, dibuat membumi. Mungkin boleh kawan-kawan di sini bisa berbagi kalau mau feedback, mau memberikan komen. Kalau ke anak buah sih no problem ya. Lebih sering kita nggak terlalu memikirkan, tapi kepada atasan kita biasanya gimana coba? If I may ask ya, how do you give feedback to your boss? Ya kan? Nah itu that's interesting. Udah ketemu Pak Willy? Aduh saya lupa. Jadi gini deh, pokoknya saya sambil jelaskan aja Coach Rene ya. Jadi itu singkatan nanti saya akan I promise you I'll look into it. Jadi harus ada frame-nya dulu Coach Rene, saya mau ngasih feedback. Tadi waktu Coach Rene bilang sesuatu, jadi harus ada spesifik event-nya. Kemudian
ada advice, if you do it this way, jadi ada scenario suggestion. consequence gitu ya, action sequence. Kalau pada saat konselor melakukan ini, impact-nya itu seperti ini. If you do it this way, jadi ada suggestions. Maka akibatnya kepada orang-orang akan seperti ini. Jadi D yang terakhir itu adalah do. If you do this, maka impact-nya seperti ini. Jadi waktu saya ngasih feedback, itu nggak ujuk-ujuk. Lo tadi waktu ini. Jadi tersinggung tuh. Tapi dengan adanya disiapkan dulu, ada framing-nya, ada spesifik. Yang mana sih? Ada specific behavior-nya, ada suggestion-nya. If you do this, then you do this. Jadi yang menerima feedback-nya juga enak kan? Oh, dan thanking you gitu dia. Karena seringkali di Indonesia itu kami merasakan kalau memberi feedback, mendapatkan feedback, itu serasa dikritik. Dan nggak enak. Gitu. Dan itulah kita juga harus mengajarkan bagaimana cara memberi feedback kepada orang lain. Itu diajarkan terus sehingga dalam performance management tadi back kepada your question, orang nggak akan surprise at the end of the year why am I performing jelek atau bagus, dan implikasinya dari jelek atau bagus juga sudah diketahui atau jelas karena we are receiving continuous feedback all time, Coach Rene. Very good. Very nice to hear, and it's buat kita semua menurut saya jadi apa ya? Jadi kadang-kadang kita berpikir kita tahu, tapi kalau tidak ditunjukkan, we won't be able to walk the path. Dan itu disediakan oleh organisasi, walaupun mungkin terasa mekanistik, tapi itu yang dibutuhkan. Nah, my last question to you before kita nanti bicara sama Pak Wija dan akhirnya kita bisa di dialog secara terbuka. Ini udah banyak pertanyaan dari Manail, dari yang lain-lain ya. Guys, nanti ingatkan lagi ya, please post your question. Nanti kita akan ajukan ke Pak Willy dan Pak Wija. Tapi my last question untuk sesi ini, apakah apa yang sudah dilakukan selama ini menurut Pak Willy sudah adequate untuk membuat Unilever tetap terus relevan? Mungkin bahasanya seperti itu. Dan kalaupun boleh nggak berbagi yang paling pelik tuh apa sih yang dihadapi oleh Unilever? Because dari luar kami melihatnya smooth sailing aja gitu ya. Dari sekarang tahu-tahu Bu Eni ya, Bu Ira. Jadi CEO, everything is just it's like apa ya, kayak clockwork. Muhsin tuh tempo hari pernah bilang ada satu daerah di mana ya Muhsin ya, Ngawi kalau nggak salah kau bilang ya, di mana pergantian antara bupatinya itu sangat smooth dan bukan dibuat-buat, bukan karena apa kong-kali-kong politik, tapi karena memang dipersiapkan dan rakyatnya juga terlibat dalam proses itu, dan itu menarik gitu ya, memberikan kestabilan gitu. Dan what we see dari luar, Unilever as a company is sangat stabil gitu. So I want to know yang what's the insight gitu, kalau boleh dibagi yang peliknya itu seperti apa Pak Willy? Nah, sebetulnya itu saya rasa masalah kami sama dengan perusahaan dimanapun juga, kesulitan mencari talent, kesulitan untuk retain talent, kesulitan. Even you experience that, bahkan you deliver juga Pak Willy. Kita selalu komplain, kenapa sih pipeline kita tuh nggak pernah kuat gitu ya, pipeline untuk leadership itu nggak pernah kuat. Why are good people keep leaving us gitu. Jadi sama aja menurut saya. The way we do things in the past, kita kan bekerja di dunia yang bukan rocket science gitu ya Coach ya. Betul. Yang namanya human resources ya kurang lebih ya begitulah dari dulu gitu. Hanya the way we look into things itu kadang-kadang berbeda seiring dengan perkembangan zaman aja gitu. Jadi if you ask me, I don't think we have a silver bullet yang bisa saya suggest, dan kita pun juga mengalami kesulitan untuk rekrut high qualified talent yang relevan dengan kebutuhan kita, membuat mereka stay, membuat mereka engage gitu. Karena ternyata kalau karyawan kita semua sebagai karyawan sebelum kerja itu mencari pekerjaan, setelah kerja itu bukan mencari pekerjaan ternyata Coach, yang dicari ternyata gitu. Yang dicari itu yang lain-lain. Oh, tak kira kamu cari kerjaan ingin di sini itu waktu saya rekrut gitu. Jadi I don't think the issue is not similar Coach dengan perusahaan yang lain menurut saya. Saya yakin di sini mungkin ada yang kecewa, ada juga yang lega gitu ya. Ternyata Unilever pun merasakan hal yang sama.
Thank you for being so candid, Pak Will. Nanti kita sambung lagi ya. Now kita beralih ke Pak Wija. Pak Wija, selamat malam. Thank you for making the time tonight. Yeah, I just want to say to everyone, Pak Wija is one of the unique personality that I've met recently, and I think we've become, in a way, if I may, friends ya Pak ya. Kita bisa sebut sebagai teman ngobrol, teman debat. Dan satu hal yang menarik, beliau ini udah keliling 35 negara. So for him, it's not the immensity of possession, but it's about the intensity of experience. Berapa banyak di sini yang secara sadar mengajak keluarganya untuk let's not have so much, we just have enough, but let's see the world. Dan itu salah satu hal yang menarik sekali. Dan orang-orang yang seperti ini, tempo hari kalau kawan-kawan pernah ikut kelasnya Pak Mardiwu, dia juga udah keliling 40 plus negara di dunia, ada kesamaan yaitu hatinya jembar. Ya, Pak Wija ini hatinya jembar. Ya, dalam banyak hal usia kami nggak terlalu berbeda. Ya. Beliau itu tapi beliau tuh Highlander. Jadi he stop I think at 45 he stop ya, walaupun mungkin beliau lahirnya tahun 11-12 sejak perang Diponegoro gitu ya. Maaf ya Pak Wija ya. So you are now in charge as economic advisor buat Pak Gubernur DKI dan ngurusin BUMD. I'm so sorry tentang kabar terakhir itu yang menarik, tapi saya yakin colorful banget gitu. Dan BUMD kalau Unilever everything is like in order gitu. Jadi Pak Willy kayak terima baton dari leadership sebelumnya. Terus nanti beliau saat ini sedang menyiapkan untuk leadership berikutnya. In your case, kalau saya bayangkan mungkin kayak di disco gitu ya Pak ya. It's just a lot of people gitu ya. Ada yang pegang batonnya, terus ada yang kelempar kemana gitu. Terus ada yang lagi minum. Maaf ya Pak ya. Ini bukan menjelekkan BUMD sama sekali. Banyak kawan-kawan yang saya hormati di sini. Ada Pak Berto, welcome Pak Berto ya dari Ancol. Terus ada kawan-kawan yang lain, Pak Faizal Muzaki juga pernah di BUMD. I'm sure it has its flavor and challenge. Tapi I'm also believe BUMD dan BUMN itu bukan didirikan sekedar untuk profit taking, tapi punya social dan environmental mission. Kalau itu bisa dijalankan, efeknya buat Republik ini dahsyat. So, what's going on Pak? Kalau boleh cerita tentang penataan yang talentnya dan itu gimana Pak? Ya, makasih Coach Rene. Ini saya sebelum menguraikan tentang BUMD ini mau sedikit komen Pak Willy ini. Silakan Pak. Jadi, Pak Willy, kalau Pak Willy itu problemnya turnover-nya tinggi, kalau di BUMD itu nggak ada turnover. Jadi ini seperti di banyak BUMD ya, tidak semuanya ya. Ini seperti lifetime employment gitu. Masya Allah. Jadi organisasi itu menua dan ibarat puzzle itu nggak ada satu yang hilang, dua yang hilang, tiga yang hilang gitu ya. Untuk memasukkan blok baru itu sulit sekali. Nah, makanya perlu creativity. Tapi alhamdulillah ini saya dibantu Coach Rene nih. Dia yang selalu menstimulus saya dengan ide-ide gila gitu ya. Harus disaring juga sih sebenarnya. Nggak gila beneran Pak. Memang yang ngomong gila soalnya Pak ini. Jadi memang BUMD itu unik. Di Jakarta itu ada 13 BUMD. Tapi bisa diibaratkan ada yang masih hidup di zaman batu, ada yang sudah hidup di zaman e-commerce. Jadi diversity-nya itu sangat luar biasa. Nah, di sini ada yang dari Jakpro misalnya. Jakpro termasuk yang beruntung. Kalau dia ada project, dia hire-nya McKinsey. MRT misalnya, ketika ada project, dia bisa hire world class consultant. Itu menggambarkan level maturity dari company dan sophistication-nya. Tapi ada beberapa yang lain yang ketika punya project, mereka meng-hire konsultan yang rate-nya 100 juta, 120 juta gitu. Ketika kita butuhkan, kita telepon, sedang di kota lain gitu, sedang ngider gitu ya. Kemudian yang dikirim datang asistennya, mahasiswanya gitu. Jadi itu diversity-nya luar biasa. Nah, jadi satu hal yang itu 5 bulan pertama disuruh pegang BUMD, saya melakukan observasi. Jadi kesimpulannya gap antara satu dengan yang lain itu sangat sangat lebar.
Itu sehingga ini satu peluang gitu ya. Sebenarnya mereka bisa melakukan learning secara bersama. Yang kurang belajar dari yang lebih, dan yang lebih ngajarin yang kurang. Nah, saya dosen. Ketika saya mau ngajar, sebenarnya saya lebih banyak belajar daripada mahasiswanya untuk menyiapkan itu. Jadi proses transfer of knowledge ini to some extent kita jadikan ajang bagi semuanya untuk belajar. Jadi sering itu kita kirim manajemen dari satu BUMD, dikirim untuk belajar dari manajemen BUMD tertentu yang sudah lebih mature dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa hal. Nah, terkait gap itu juga kita coba jembatani. Karena saya lihat mereka itu kan lifetime employment gitu ya. Bayangkan Coach Rene, misalnya Coach Rene kerja di satu perusahaan yang karyawannya 50. And Coach Rene yakin seumur hidup akan di situ gitu kan. Jadi menjadi sangat complacent, everybody is like family. Gitu kan. Kemudian bisnis juga sebagian captive market ya, dari BUMD lain, kemudian dari Pemda gitu ya. Nah, sementara kita melihat di private sector itu sudah sedemikian jauh gitu ya. Nah, makanya yang kita lakukan, kita mencoba membuat suatu institusi baru namanya BUMD Academy. Jadi satu university, di mana di situ nanti kalau misalnya ada BUMD yang sudah advance, yang mau melakukan workshop atau training tentang tema tertentu gitu ya, daripada untuk dirinya sendiri, yang lain di-share dong, bisa ikut gitu. Kemudian yang kedua, kita juga coba itu lihat dari ada sekitar 15.000 sampai 16.000 karyawan seluruh BUMD gitu ya. Kita coba lihat talent-talent terbaik. Director minus 1, director minus 2 gitu ya, 100 orang. Yang ini akan kita groom untuk menjadi future leader. Karena selama ini yang terjadi di BUMD adalah ketika ada pergantian kepemimpinan di provinsi, seolah-olah kepemimpinan di BUMD itu juga ikut berganti gitu ya. Jadi talent-talent yang ada di dalam itu tidak ada opportunity untuk naik gitu. Nah, kita akan coba rubah situasi ini. Nah, Pak Anies sangat bijak gitu ya. Begitu dia masuk, beliau tidak serta-merta mengganti orang gitu ya, tapi betul-betul performance base. Yang performanya bagus, stay gitu ya. Yang performanya memang nggak bagus, ya di-encourage untuk mengundurkan diri. Tapi yang jelas dengan kondisi seperti ini, lebih meng-encourage gitu para talent untuk tumbuh, memperbaiki diri. Jadi yang case yang tadi itu, Coach Rene, kerja di satu perusahaan dengan 50 karyawan gitu ya. Kayaknya kok kolamnya ini saja gitu. Iya, padahal luas sekali ya Pak. Luas sekali. Makanya seluruh BUMD itu kita package seolah-olah ini menjadi satu tempat kolam besar. Sehingga ketika orang berkarir di satu BUMD, dia bisa dipromot di BUMD yang lain, kemudian bisa stepping the ladder lintas BUMD. Jadi ada bahkan harapannya juga lebih luas dari itu kan, kita ada BUMN, ada juga private sector, suatu hari itu akan lebih level gitu Pak. Kalau kita lihat di Singapura kan keren juga ya, BUMN-nya mereka setara juga gitu, orang-orangnya, quality-nya dan semuanya setara, dan menurut saya what you're dreaming about, what you're thinking about itu keren banget. I just want to say hello, ada Pak Indra Utoyo, he's the one yang in charge buat transformasinya Telkom waktu itu. Dan dan sekarang beliau di BRI. Mungkin kalau Pak Indra boleh kita colek sejenak ya Pak Wijaya. Oh iya, silakan. Ini seru juga nih. Jarang-jarang nih ada Pak Indra, ada Pak Chief IO panggilannya.